Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kali ini kita bertemu lagi dengan Ibu untuk mempelajari materi IPS kelas 7 semester 2. Hari ini kita akan membahas masih di bab 3 untuk aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dan kali ini kita masuk submateri pasar dan harga. Setelah kemarin kalian mempelajari permintaan dan penawaran. Dan mudah-mudahan materi yang kemarin juga kalian masih ingat ya untuk permintaan dan penawaran, di mana permintaan dan penawaran ini akan terjadi di pasar. Oleh karena itu, materi hari ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Sebelum masuk ke materi untuk model pembelajaran seperti dikemukakan tadi, kita model pembelajarannya adalah problem based learning, di mana metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, presentasi, dan penugasan. Sebelumnya kalian lihat dulu ini untuk dua gambar ini. Ibu pasti menganggap kalian sudah pernah ke pasar dan itu sudah bisa dipastikan kalian sering ke pasar ya dan udah tahu bentuk pasar itu seperti apa. Nah, ini ada dua gambar ini, silakan kalian cermati, silakan kalian pahami di sini. Di sini ada dua gambar ini untuk pasar yang ada pada umumnya banyak sekali ya pasar seperti ini di beberapa tempat, dan ini juga pasar seperti ini juga sekarang udah banyak. Nah, ini adalah termasuk pasar tradisional dan ini untuk pasar modern, di mana dari dua pasar ini mempunyai beberapa perbedaan, baik itu dari jenis barang, lingkungannya, harga, dan transaksinya, serta kualitas barang juga pasti ada perbedaan ya. Di sini untuk lingkungan berbeda dengan di pasar modern. Ini pasti lebih nyaman di pasar modern. Tetapi di pasar tradisional, di situ ada tawar-menawar harga. Kalau untuk pasar modern pasti tidak ada ya. Dan ini pasti kalian sudah tahulah cara membedakannya antara pasar tradisional dengan pasar modern. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu pasar dan harga. Untuk sebelum masuk ke materi yang lainnya, alangkah lebih baiknya kalian harus memahami dulu konsep dari pasar dan harga. Apa itu pasar? Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli barang maupun jasa. Nah, di sini waktu ada penjual dan pembeli bertransaksi, di situ pasti ada yang namanya harga, muncul apa yang namanya harga dari proses tawar-menawar itu. Nanti ada harga, harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Kalau misalkan di pasar tradisional, harganya itu kan perlu ditanyakan ke penjualnya, tapi kalau untuk pasar modern, harga udah ada di label masing-masing barang. Jadi ada perbedaan ya. Nah, itu untuk arti pasar dan harga. Nah, sekarang apa sih yang menjadi unsur-unsur terbentuknya pasar? Ini ada beberapa. Nah, nomor satu, unsur-unsurnya adalah adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sudah tentu ya, pasti harus ada barang ataupun jasa yang dijual-belikannya. Nah, kedua, apalagi ada penjual dan pembeli. Nah, di sini kelihatan ada penjualnya, ada pembelinya. Dan yang ketiga, ada kesepakatan harga. Dari tadi ada tawar-menawar di situ, pasti ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Berapa harga yang mereka sepakati. Dan yang keempatnya, ada media komunikasi untuk penjual dan pembeli. Kalau untuk tradisional kan itu langsung ya. Jadi
mereka antara pembeli dan penjualnya berkomunikasi secara langsung. Kalau untuk pasar online, itu harus ada medianya, misalnya untuk menggunakan HP, di mana di HP tersebut ada aplikasi untuk pasar online. Dan yang kelimanya, itu terdapat interaksi antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu seperti tadi, pasar tradisional. Kalau yang tidak langsungnya, tadi pasar online. Kenapa? Karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Nah, itu unsur-unsur terbentuknya pasar. Nah, sekarang untuk fungsi pasarnya. Di sini ada 3. Tolong kalian lihat di sini sebagai sarana distribusi, sebagai pembentuk harga, dan sebagai sarana promosi. Kenapa disebut sarana distribusi? Karena pasar di sini akan memperlancar proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu makanya disebut sarana distribusi. Dan sebagai sarana pembentuk harga, kenapa? Karena di situ, di pasar itu ada tadi tawar-menawar, sehingga ada muncullah harga yang disepakati. Nah, itu makanya disebut sebagai sarana pembentuk harga. Dan satu lagi sebagai sarana promosi, di mana pasar dijadikan tempat untuk mempromosikan barang atau jasa, atau untuk memperkenalkan barang ataupun jasa. Nah, itu di pasar, fungsi pasar. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar itu ada beberapa macam menurut bentuknya, cara transaksinya, dan lain sebagainya. Kita dari bentuk kegiatannya dulu. Kalau menurut bentuk kegiatan, jenis pasar ini ada 2. Ada pasar nyata dan ada pasar abstrak. Nyata itu ada kelihatan langsung seperti tadi pasar tradisional dan pasar modern. Kalau pasar abstrak, contohnya apa? Pasar online. Karena di situ tidak ada bertemu langsung, tidak ada bertatapan langsung, ya harus melalui media dulu. Jadi makanya disebut pasar abstrak. Nah, selanjutnya jenis pasar menurut cara transaksi. Ada tadi pasar tradisional dan modern. Nah, itu salah satu dari jenis pasar menurut cara transaksinya. Dan jenis pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, ini ada pasar produksi dan ada pasar konsumsi. Contohnya apa untuk pasar produksi? Pasar produksi itu contohnya pasar modal, ya. Terus yang saham itu pasar tenaga kerja, misalkan untuk lowongan-lowongan kerja. Nah, itu termasuk pasar produksi. Pokoknya yang berhubungan dengan produksi. Nah, untuk pasar konsumsinya itu yang berhubungan dengan konsumsi, misalkan ada pasar sayuran, pasar daging, pasar buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pasar lain, jenis-jenis pasar lain menurut waktu. Itu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan tahunan. Harian itu seperti yang tadi, pasar tradisional itu kan setiap hari ada ya. Nah, itu termasuk pasar harian. Pasar mingguan seperti apa? Kalian mungkin pernah Car Free Day. Coba kalian di Car Free Day itu suka ada banyak yang berjualan. Ada pembeli, ada penjual. Itu hanya di waktu hari Minggu atau 1 minggu sekali. Nah, itu contoh pasar mingguan. Pasar bulanannya apa? Misalkan pada waktu pas gajian di depan kantor A suka ada pasar dadakan, di mana di situ pasar tersebut muncul hanya 1 bulan sekali. Nah, itu namanya pasar bulanan. Dan untuk pasar tahunan, itu diadakannya hanya 1 tahun sekali. Misalkan di Jakarta itu ada Pekan Raya Jakarta. Nah, itu. Selanjutnya jenis-jenis pasar menurut keluasan distribusinya. Ada pasar lokal, yaitu contohnya pasar Klewer di Solo. Pasar lokal itu jadi pasar yang hanya di suatu daerah tertentu saja atau sekelilingnya atau sekitarnya. Untuk pasar nasional adalah pasar yang wilayahnya mencakup pada suatu negara tertentu. Suatu negara itu saja atau sekitarnya, misalkan pasar Tanah Abang, ya. Dan pasar regional itu yang ada di kawasan Asia Tenggara itu ada AFTA. Jadi hanya untuk wilayah pasar regional, pasar Asia Tenggara saja dan sekitarnya. Dan yang terakhir untuk menurut keluasan distribusi ada pasar internasional. Ini untuk seluruh dunia wilayahnya.
Jadi contohnya untuk pasar tembakau di Jepang. Nah, selanjutnya jenis pasar menurut bentuk serta struktur. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna, contohnya pasar beras. Di sini untuk pasar persaingan sempurna ini barangnya sama. Makanya di sini ada contohnya adalah pasar beras dan pasar minyak wangi di Condet. Nah, itu untuk pasar persaingan sempurna. Kenapa disebut pasar persaingan sempurna? Karena di situ ada beberapa cirinya, yaitu penjual dan pembelinya banyak. Penjual ataupun pembeli tidak bisa menentukan atau mempengaruhi harga. Nah, kalau di pasar persaingan tidak sempurna, ini penjual dan pembelinya hanya ada satu atau beberapa aja penjual. Nah, di situ penjual akan menentukan harganya. Contohnya untuk monopoli, PLN, PDAM, dan Astra. Untuk oligopolinya, pasar handphone, pasar elektronik, dan pasar rokok, serta banyak lagi. Ya, untuk pasar persaingan tidak sempurna. Kita selanjutnya ke peran pasar dalam kehidupan masyarakat. Otomatis ada pasar itu pasti banyak perannya untuk kehidupan masyarakat ya. Apa aja? Bagi produsen sudah barang tentu tadi untuk bisa produsen tersebut menjualkan atau memperlancar dalam menjual hasil produknya ke konsumen. Terus untuk konsumennya, di sini konsumen berkaitan dengan untuk memenuhi kebutuhan, maka perannya adalah memudahkan untuk memenuhi atau memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedangkan untuk bagi distributornya, menyalurkan barang atau jasa, atau bagaimana caranya menyalurkan barang yang lebih efektif. Nah, itu peran dari pasar untuk bagi distributor. Nah, selanjutnya untuk peran pasar bagi pembangunan. Di situ pasar berperan dalam menyediakan beberapa kebutuhan untuk barang-barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Serta yang terakhir adalah peran pasar bagi sumber daya manusia. Di situ pasar akan berpengaruh dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Semakin besar pasar, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang akan muncul. Nah, itulah untuk materi hari ini, anak-anak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, terus semangat belajar, dan jaga selalu kesehatan. Ya, Ibu tutup untuk materi hari ini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.